Halo, Halo Mbak Lola, maaf ya tadi aku bersolat. aduh tadi juga parah banget ini Indonesia, Jakarta, Bekasi sama Depok itu mati lampu, terus sinyal nggak jelek Iya iya tadi, banget. iya Terus tadi tadi teman aku juga di parah rapat. banget sih, parah banget tadi. Terus aku udah Akhirnya jalan udah ke mengungsi ya mall. sekarang ya. Iya udah hidup. Terus aku udah jalan ke mall. Ternyata lampunya hidup kan. Balik lagi. Soalnya di mall ini banget berisik banget. Oh gitu, berarti ini ya, berarti nggak jadi ngungsi ya ini ya. Nggak jadi di rumah. Balik lagi dong. Sebentar. Aku mau ini dulu bentar. Oke deh. Apa namanya? Hmm. Kok ini mana ya? Bentar ya. Ini lagi di mana nih, Dewo? Aku di rumah Mbak. Oh, lagi di rumah. Di mana? Di rumahnya? Kok kamu Aku, lagi di Korea ya? aku iya iya, maksudnya rumah yang di Koreanya, aku Ah, tinggalnya di daerah Ulusan tuh bagian selatan deket Busan. Jadi kalau ke oh dekat. Busan paling Jauh. Jauh dong. bukan, aku bukan anak kota Mbak, aku anak desa. Iya. Anak kota. Oke, baik. Tapi lumayan juga dong. Berarti kalau misalnya jalan ke ya tapi di sana ada kereta cepat sih ya. Iya, Berapa iya, lama sih? iya. Tapi lumayan pricey sih kalau misalnya naik KTX itu 2,5 jam itu sekitar berapa ya? 700 ribuan lah. Kalau dirupiahin, kalau misalnya biasanya, ada kayak gue juga. Kalau misalnya itu, kalau Kenal ya? misalnya naik bus, iya dia senior aku di kimia. Ah, oke oke oke. Kalau Oke. misalnya naik bus biasa itu 5 jam, hampir 5,5 jam. Itu sekitar 320 sampai 350 ribu, lebih murah kayak gitu. Oh, lumayan ya, lumayan Jadi kalau pricey ya. misalnya, ya jadi kalau misalnya mau ke Seoul paling ya itu naik apa? Naik bus aja atau enggak naik ada lagi kereta yang lebih lambat gitu. Jadi pokoknya kalau KTX itu kalau mungkin kalau udah gajinya gede kali ya kayak gitu baru naik itu gitu atau kalau misalnya dari lab atau misalnya dari kampus kalau dari kampus ini conference kayak gitu terus naik naik KTX itu baru pasti naik itu Oke. kayak gitu. Oke oke. Kemarin ulang tahun ya? Ya, selamat ulang tahun ya. Kemarin apa sekarang sih? Hari ini Hari ini hari ya. ini Hari ini waktu ulang tahun. Yeay, terima kasih Pas Mbak. banget. Ya makanya aku pas Mbak Lola bilang iya tanggal 1 ya. Jam berapa Mbak gitu? Jam 4 itu kan berarti di sini jam 6 ya kayak oh ya udahlah gitu kayak ya udah kayak mungkin udah selesai beres-beres atau gimana baru ya udah nggak apa deh. Ya deh oke Mbak jam segini gas kan kayak gitu. Oke oke oke. Siap deh siap deh. Itu kenal sama Yogo itu berarti anak empat juga dong kamu? Enggak, kan kayak gue Yogo S2 bukan. di UI. Oh iya iya bukan ding dia bukan anak empat ding. Iya, kayak Aku gue lupa. S1 S2 di UI, aku S1 di UI. Dosen kita sama Ah, pembimbingnya dulu. oke oke. Taruh dulu, aku lupa deh aku kenal Yogo ini dari mana ya. Pokoknya aku kenal aja. Pokoknya aku kenal aja. Nanti ya Yogo ya kita apa Malah, kenal lagi. Oke. malah dulu malah aku dibilang dimirip-miripin sama Kayogo dulu. Waktu S1 maba kan dia jadi asisten aku dan ih mirip Oke. banget kayak gitu. Oke, oke, oke. Aku udah lama Gitu kayaknya aku deh. nggak ketemu juga. Tapi aku lupa aku ketemunya itu di Hmm. mana. Lupa, lupa banget deh bener. Oke deh. Itu ada yang happy birthday. Oke. Iya, thank you, Oke, Dede. ini Thank you. ini terima kasih banyak ini Dewa udah mau join. Ini sebenarnya talknya cuman friendly talk aja sih. Jadi kita santai aja, nggak usah ada tekanan-tekanan juga, nggak Iya, ada yang ini di sini. bener Jadi banget ya. aman. Ya, kayak let it flow aja lah ya, let it Iya, flow lagi aja flow kayak gitu. aja. Oke. Oke, jadi ini episodenya 18 nih sekarang. Ini udah lumayan Oke, lama lah ya. wah itu kedengaran. Jadi emang kebanyakan talk show itu tentang beasiswa. Kebetulan memang aku kan dulu juga penerima beasiswa. Nah, banyak kenal sama kebetulan involved di PPI Dunia. Jadi makanya banyak temen yang dari negara-negara yang punya beasiswa di negara lain gitu. Jadi gara-gara Oh, Kak, itu ya udah Mbak iseng Lola aja. dulu PPI Dunia juga. Aku PPI Rusia dulu. PPI Rusia. Kalau Rusia bukannya ini gak sih ada PPI kotanya juga gak sih? Ada per kota, Permira kan? ada ya kalau Permira itu yang pusatnya aku Permira. Nah, nanti ada masing-masing PPI daerah juga ada kayak PPI Saint Petersburg, Moskow gitu-gitu.
karena kita kan Temen aku ada di Kazan, di Permina Kazan. Oh iya, Kazan. Lumayan banyak juga sih mahasiswa di sana. Aku dulu di Saint Petersburg, tapi aku ikutannya di Permira sih, di Permina pusatnya. gedenya ya. Iya. Iya. Oke deh, kita mulai saja sepertinya ya. Ini nanti juga akan ada apa namanya siaran ulangnya nanti kalau ada yang mau nonton lagi nggak apa-apa, bisa ada di IGTV, jadi gampang lah nanti bisa kamu juga bisa nge Share ya. post lagi ya, nge-share. Mungkin sebelum mulai bisa dulu perkenalan nih Sadewo sama yang nonton sekarang atau nanti yang nonton nanti siaran ulangnya, silakan. Ya. Oke, selamat sore teman-teman. Waktu Korea di sini udah jam 6.13 nih, beda 2 jam. Perkenalkan, nama aku Sadewo, biasa dipanggil Dewo. Saat ini lagi kuliah di Korea, tepatnya di University of Ulsan. Kalau teman-teman tahu, Ulsan itu tetangganya Busan lah pokoknya. Jadi kalau kurang cukup populer, tapi kalau Busan pasti teman-teman tahu. Itu di bagian selatan dan dekat sama Busan, kurang lebih 1 jam kayak gitu. Sedang ambil jurusan kimia di sini dan sekarang lagi tahun terakhir nih. Jadi mohon doanya ya, semoga cepat-cepat selesai sidangnya dan lancar deh pokoknya. Oke, terima kasih. Amin, amin. November ya sidang ya? Iya nih, mungkin minggu ketiga atau minggu keempat. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Terus balik ke Indonesia kan tapi? Aku lihat nanti deh, soalnya kan masih kayak gini. Jadi kalau misalnya aku nih nanti coba apply kerja, dapat kerja, ya stay dulu. Tapi kalau enggak, worst plan-nya ya balik kayak gitu. Tapi penerbangan di sana udah buka kan untuk pergi ini? Di sini penerbangan udah dibuka, Mbak. Cuma dia nerapin sistem yang kayak apa sih? Block country gitu loh, negara-negara yang diblok. Indonesia termasuk? Jadi kayak temen aku, enggak, Indonesia enggak. Termasuk temen aku, dia dari India, bahkan dia di blok gitu. Jadi dia nggak tahu kalau misalnya nanti dia lulus, dia akan harus gimana lagi gitu. Karena penerbangannya masih di blok due to COVID ini, kayak gitu. Gitu, ngeri juga. Kan dia bisa pergi ke negara lain dulu untuk terbang ke negara dia. Itu kurang tahu ya. Itu kurang tahu sistemnya gimana. Mungkin bisa jadi solusi ya. Jadi misalnya ke negara yang tidak bervisa dulu, baru transit kayak gitu. Tapi mungkin kalau dilihat nationality-nya, nggak tahu lah. Let's see. Iya bisa aja kan kalau dia memang pengen pulang gitu. Iya. Oke. Iya, oke. Terus ini aku penasaran penanganan COVID di sana tuh bagus kan ya? Kalau aku lihat dari yang kemarin tuh kayak Korea Selatan lumayan bagus penanganan COVID-nya. Kalau sekarang gimana kondisi COVID-nya di sana? Itu kalau dari sejak track record-nya dari bulan Maret sampai sekarang ya, itu tuh waktu dulu dari zaman-zamannya yang di sini tuh aku sukanya dia tuh sistemnya terintegrasi sama mungkin entah Kementerian Komunikasi Informasi Kominfo-nya sini atau gimana. Jadi tuh kayak di semua device handphone Korea itu terintegrasi. Misalnya di sini daerahku Ulsan nih gitu kan. Jadi mereka tuh pakai sistem suspeknya per nomor gitu kan. Dari suspek nomor 1 sampai suspek nomor 80 berapa. Dan itu dikasih tahu. Dan bahkan waktu dulu zaman-zaman masih kayak separah itu, bulan April atau Mei kayak gitu, itu sampai ada misalnya dia terakhir datang ke sini, datang di sini, dan aku ngelihat di aplikasi itu kan, oh ada di Daiso deket rumah, oh ada di toko ini deket rumah. Jadi itu kita kayak jangan ke situ dulu, gitu. Itu terintegrasi dengan handphone, dan itu penanganannya emang apa ya? Emang secepat itu sih kayak gitu. Makanya kayak penurunannya juga ini, dan waktu pas dibilang apa kayak work from home dulu itu tuh semua menurutin kecuali mahasiswa-mahasiswa yang ini ya. Kalau aku waktu dulu pas zaman disuruh work from home itu nggak ada sama sekali gitu. Tapi kayak cuma dibilang hati-hati aja ya. Pokoknya keep your health dan pokoknya stay alive lah kayak gitu. Pokoknya tapi waktu zaman dulu tuh siapapun yang kena itu bakal masih di cover. Nah sekarang itu katanya udah ada kebijakan baru kalau mulai per bulan Oktober lalu apa. Kalau misalnya ada imported case datang dari luar negeri terus ternyata dia kena COVID, itu setelah itu udah tidak ditanggung oleh pemerintah Korea lagi. Means dia harus bayar sendiri seperti itu. Kalau sebelumnya ada yang itu bahkan dirawat itu masih ditanggung negara gitu. Mungkin karena hubungan bilateralnya kayak gitu ya, kayak gitu.
Iya, 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 bisa, bisa. Kan dia batasin juga kan sekarang yang masuk ke negaranya. Jadi ya, Iya. ya lebih baik jangan Betul. jangan pergi-pergi dulu lah. Iya benar banget, benar banget. Oke, Makanya oke. aku gitu. Tahun ini malah belum belum pulang. Aku terakhir terakhir pulang tuh Agustus tahun lalu kan belum ada corona kan. Nah sekarang Iya, tahun ini malah kayak aduh nggak bisa deh, kayak nggak bisa gitu. tunggu dulu aja ya, Karena tunggu susah dulu. banget ya. Aku nanti kalau misalnya balik ke Indonesia, nanti balik ke sini lagi aku harus isolasi mandiri. Dan aku kan Hmm. tinggalnya di sini bareng teman aku kan. Kalau Hmm. misalnya aku isolasi mandiri, tapi aku di rumah bareng teman, aku nggak boleh. Artinya aku harus ikut fasilitas pemerintah. Itu Oh. mahal banget deh gitu. Jadi kalau misalnya itu kayak nggak sanggup. Mendingan gak usah pulang. Ya mendingan bener-bener nanggung juga kan, nanggung kalau mau pulang. Oke, oke. Iya, benar Ini banget. kita mulai aja kali ya nih Dewa. Ini aku ada Iya, pertanyaan oke, untuk oke. mulai ya. Kenapa ini pertanyaannya sama Oke. sih rata-rata kalau yang udah nonton tentang beasiswa itu pertanyaannya hampir sama. Kenapa memilih Korea Selatan? Oke, sebenarnya ini entah kebetulan atau emang apa ya, opportunity gitu ya, entah kebetulan atau opportunity gitu. Jadi waktu itu kan ceritanya aku lulus kuliah terus kerja itu kayak sejenis kontrak dan kontraknya berakhir, aku kayak cuma ikut-ikut kayak event-event kayak waktu itu sempat Asian Games, Asian Para Games kayak gitu. Nah, aku dihubungin sama teman aku nih gitu. Jadi kalau di sini tuh waktu itu lagi gencar-gencarnya dia cari mahasiswa kayak gitu. Jadi teman aku Hmm. dihubungin, kamu ada kenalan gak gitu yang mau ini, dan akhirnya aku lihat profesor ini memang agak cukup relate dengan background S1 aku kayak gitu. Jadi aku coba apply dan sempat dia nolak karena kayak alasan gak ada funding kayak gitu, tapi at the end dihubungin lagi dan akhirnya keterima kayak gitu loh. Jadi kalau menurut di waktu dulu dulu malah sempat idealis ya, waktu dulu kayak kita kan pasti pasti apa kayak adalah idealisme kita dulu maunya pengen kemana nih, kuliah ke luar negeri kemana gitu, kayak dulu kepikiran banget kayak pengen ke Eropa kayak gitu kan. Cuma dipikir lagi gitu loh, kayak kita harus realistis dengan diri kita sendiri gitu, dan ternyata aku belum cukup deh untuk ke sana gitu, dan akhirnya aku putusin ke sini, dan emang karena ada kesempatannya gitu. Kayak waktu itu zamannya lagi kayak aduh sumpah capek banget kerja kayak gitu, kayak gimana sih drama-drama di kantor kayak gitu-gitu waktu itu, apalagi event itu masih probation gitu loh, yang kayak ih gila banget kayak gitu. Jadi kayak terus tiba-tiba ada ini dan yaudah kenapa nggak diambil gitu, dan waktu itu sampai kayak orang tua aku dan dosen aku pun juga setuju gitu, mendukung gitu, yaudah kamu sana aja gitu. Ya udah akhirnya emang di sini juga ada temen, jadi gas berangkat kayak gitu. Gitu. Jadi lebih ke ada kesempatan ya waktu itu ya. Bener banget, Oke. bener banget. Oke, oke, siap. Nah, sekarang kita mulai masuk ke beasiswanya nih yang ditunggu-tunggu nih. Nah, itu beasiswanya itu kan namanya BK21. Nah, itu aku sebenarnya jarang, aku juga nggak pernah, aku taunya kalau Korea itu apa ya namanya ya, lupa. Yang satu lagi, apa sih Korean Government? KGSP, Nah, aku taunya yang itu. Nah, KGSP. BK21 ini nggak tahu nih, mungkin saya bisa jelasin apa sih beasiswanya itu, terus covernya apa aja gitu. Oke. Jadi gini Mbak, kalau misalnya di Korea itu tuh beasiswa yang kayak gini-gini tuh lebih banyak untuk rumpun sains dan teknologi gitu. Kalau misalnya Oke. yang tadi yang Lola bilang KGSP itu Korean Government Scholarship Program, itu ini apa? Dia beasiswanya itu dari pemerintah dan itu diperuntukkan untuk semua jurusan gitu. I mean all major kayak Hmm. hubungan internasional, politik, sastra kayak gitu tuh semua bisa apply di beasiswa KGSP itu. Jadi nanti dia bisa masuk lewat University Track atau Embassy Track. Nah, beasiswa kayak aku ini BK21, dan ada satu lagi kalau di jurusan kimia itu namanya NRF, National Research Foundation, itu adalah beasiswa dari pemerintah apa ya? Dari lembaga gitu. Jadi itu kalau tadi KGSP-nya itu dari pemerintah langsung, ini dari sejenis lembaga dana hibah penelitian kayak gitu. Hmm. Dua-duanya sama, cuma beda pengelola ya, pastilah ya, maksudnya beda pengelola, beda sistem kayak gitu. Jadi kalau di kampus aku ada dua itu, dan malah di kampus lain pun ada jenis lembaga tadi dana hibah penelitian lagi kayak gitu. Jadi
Coverage-nya apa? Bedanya dari KGSP? Kalau dari KGSP itu dia mendapatkan privilege untuk mendapatkan pelatihan bahasa Korea selama 1 tahun. Nah, kalau beasiswa yang kayak aku punya itu dia tidak, it's not mandatory gitu. Jadi itu tidak diwajibkan kamu untuk bisa wajib berbahasa Korea gitu. Jadi kamu datang, apply. Nah, uniknya adalah kalau aku lewat ikut dari dapat beasiswa ini, aku nge-apply-nya bukan dari kampus duluan, tapi aku nge-apply dari profesor duluan. Kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi Oke, makanya jadi flow-nya teman aku ngubungin, nih ada nyari nih, mau gak gitu. Jadi artinya si profesor itu punya jatah nih gitu. Jatah untuk mencari mahasiswa kayak gitu. Jadi setelah nanti udah email-emailan dan cocok, ada akhirnya baru aku daftar secara official ke kampusnya kayak gitu. itu coverage-nya termasuk apa aja tuh, Dewo? Ya kalau yang BK21. Kalau mostly ya biasanya kalau yang beasiswa kayak aku tadi BK atau NRF itu pasti funded 1 semester, tuition fee tiap semester dan allowance untuk bulanan. Dan itu tergantung university-nya sih beda-beda gitu. Dapat bulanannya berapa. Tapi di sini kan jenis beasiswanya juga ada yang AF1, AF2, AF3, berapa persen coverage-nya nih? Kalau aku dapat 100% coverage. Tapi ada senior aku di Busan dia malah dapat beasiswanya lebih gede dari aku, tapi dia yang harus bayar sendiri semesterannya. Jadi kita harus pair sendiri uang bulanannya itu untuk bayar semesterannya. Nah kalau kayak aku sih kayak aku nggak sanggup gitu, makanya untungnya dapat di cover semuanya kayak gitu, jadi udah bersih lah gitu yang aku dapat 1 bulan itu kayak gitu. Cuma nanti sebelum berangkat kita pastilah kayak ada apply application form kayak gitu-gitu, terus kayak entrance fee kayak gitu. Nah itu yang masih kita harus bayar sendiri seperti itu. Cuma kalau menurut aku kalau pasti nggak mungkin sih ya kayak kita dapat 100% tok gitu fully funded kayak gitu, itu kayak menurut aku agak sulit sih kalau kita mau cari idealis yang seperti itu. Jadi cukup sih menurut aku untuk dapat tiap bulan seperti itu. Kalau ini berarti ini selama 2 tahun ya, Dewa ya, kalau yang untuk dapatnya. Selama 2 tahun untuk program master. Untuk PhD 3 tahun atau 3-4 tahun. Itu vary kan, maksudnya bergantung sama si profesornya itu. Oke. Kalau ini akomodasinya juga itu dapat nggak? Apa kita cari sendiri asal apartemen atau dapat tinggal di asrama gitu nggak? Jadi kalau waktu sebelum aku nih kan ada teman-teman aku, dia waktu masih pertama kali banget datang dia tuh akan masuk langsung ke dorm. Cuma akhirnya ya gimana sih, jiwa mahasiswa pasti akan mengcompare seperti apa dan lebih mahal yang mana ini gitu, dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari dorm karena dorm itu kan nggak bisa masak. Kalau di kampus aku itu dia nggak bisa masak dan karena nggak ada dapurnya gitu, jadi kita lebih memilih untuk tinggal di luar. Jadi dari monthly stipend yang kita terima itu kita sisihkan untuk akomodasi gitu, dan itu udah mencukupi. Cukup ya kalau lainnya. Oke. Terus kalau untuk persyaratannya apa aja nih kalau yang BK21 yang S2 ya berarti? Jadi kalau misalnya untuk yang tadi kita mungkin kita pisahin aja kali ya yang tadi KGSP dan non KGSP ini, karena mungkin selain KGSP itu banyak jenisnya gitu, dan mostly yang diperlukan itu ya pastinya English proficiency, either TOEFL, TOEIC atau IELTS. Waktu itu aku kesini pakai TOEIC kok. Waktu itu TOEIC. Waktu itu minimal 600 kayaknya ya. Kalau IELTS 500 atau 550, dan itu TOEFL IELTS-nya 5,5 sampai 6 kayaknya seperti itu. Dan nanti kita harus membuat kayak motivation letter, di sini namanya personal statement sama study plan, dan pasti nanti kalau sudah keterima kita akan ada kayak legalisir mungkin ya, atau apostil verifikasi dari kementerian seperti itu. Nanti ada translate ijazah juga. Ijazah S1 kan berbahasa Indonesia, nanti harus ditranslate lewat sworn translator dan ke notaris juga untuk legalisasi, dan habis itu diapostil seperti itu. Habis itu kalau udah keterima baru deh tadi kirim-kirim untuk pembayaran
application form dan entrance fee seperti itu. Kalau jadi kita bisa melakukan pendaftaran itu ketika kita sudah di ACC sama si profesor kayak gitu. Jadi kita nggak ada yang namanya kita apply for nothing, itu nggak ada gitu. Jadi kita pasti udah ada apa? Udah diterima gitu ya. Ya udah nih, nanti kamu coba apply aja. Yaudah kamu apply aja, means berarti si profesor itu udah menyetujui sih kayak gitu. Berarti nanti itu akan ada surat dari profesor gitu ya, keterangan gitu. Betul ada, nanti ada, dan nanti dari dia itu dia mengirimkan kayak ini kan kalau nanti artinya dia menanggung kita kan gitu. Jadi nanti dia mengirimkan bukti print fotokopi rekening koran yang dikirimkan dari mereka ke kita, nanti kita kirim lagi ke sana gitu. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita mungkin masuk ke tahapnya aja ya sekalian ya, biar jelas. Kalau boleh tahu, ini bukanya itu gimana? Waktu pembukaannya, Dewo? Oke, jadi buat pembukaannya itu dia pasti buka setiap semester pertama. Poin penting, ya tapi poin pentingnya menurut aku adalah yang mana yang buka. Nah, itu bergantung. Jadi biasanya informasi ini bisa kita dapetin kalau kita pertama punya senior yang udah berkuliah di Korea. Yang kedua, info ini biasanya disebar dari PPI Korea, namanya Perpika, kayak gitu. Jadi misalnya di kampus aku ini ada satu profesor X butuh mahasiswa, kualifikasinya ini, laboratorium labnya berfokus pada bidang ini, yang mau silahkan apply. Nah, nanti biasanya itu di-upload dan nanti akan di-share lagi sama Perpika, kayak gitu. Nah, yang ini, yang menurut aku, akan berbeda. Sistemnya nggak official gitu loh. Kalau misalnya KGSP itu kan lewat website kan. KGSP itu kan lewat website, nanti ada tanggal-tanggal timeline-nya kayak gimana, kayak gitu. Nah, kalau ini enggak gitu. Jadi biasanya misalnya yang kita harus note itu kan spring semester itu bulan Februari, fall semester itu bulan September. Jadi minimal di tengah-tengah semester itu kita harus udah cari nih, biasanya profesor itu udah sebar informasi, baru nanti kita coba apply dengan email personal ke profesornya itu, kayak gitu. Jadi nggak ada yang kayak official gitu loh. Oke, berarti tapi faktanya banyak banget, Mbak. Di sini tuh faktanya banyak banget yang terima kayak gitu. Oke, berarti kamu menghubungi profesornya dulu kan ya, berarti. Nah, dengan profesornya ini nanti apa tuh yang pertama kali kamu bahas sama di email profesornya ini apa? Oke. Jadi waktu pas pertama kali aku email profesor itu ya pasti aku perkenalan diri, background aku dari apa, terus kayak pastinya kita di lab itu biasanya dia punya website gak sih? Kalau laboratori science gitu dia pasti punya lab, punya website, dia fokusnya tentang apa nih gitu, kerjaannya gitu. Jadi aku coba searching dulu dan aku interest di ini nih gitu. Jadi nanti itu yang akan aku masukin gitu. Oke, saya telah melihat email website profesor dan salah satu research topiknya adalah tentang ini. Nah, waktu S1 background saya adalah tentang ini dan sepertinya itu cukup relate gitu, sehingga saya tertarik untuk mengerjakan ini jika saya diterima sebagai mahasiswa profesor dan berkesempatan untuk belajar untuk mengerjakan topik yang akan diberikan seperti itu, kayak gitu. Jadi dari informasi non formal yang diberikan teman aku ini, aku nge-refer, aku tahu dari teman aku ini bahwa ini buka, perkenalkan saya ini gitu, kira-kira bagaimana, apakah saya bisa berkesempatan gitu, berarti berkesempatan untuk bergabung dengan lab profesor gitu, terima kasih gitu. Oke, nah setelah dari sana, terus nanti kan profesornya jawab, terus itu ada yang apalagi sih stepnya setelah si profesornya jawab begitu? Oke, nah baru setelahnya itu si profesornya nanti akan ngasih link website universitas yang tadi. Please check the official university website so you can apply the application form over there and then fill the requirement of the website requirement form like that. Gitu. Oke, nanti berarti kamu isi form, tapi berarti kamu masih kontekan sama profesornya kan? Karena kan maksudnya bidangnya itu harus disetujui sama profesornya dulu kan, gitu kan? Kalau
sebenarnya bidangnya itu kayak cuma bridgingnya aja sih gitu. Bridgingnya gimana caranya kita bisa masuk gitu loh. Jadi makanya aku ceritain dulu waktu dulu aku S1 skripsi aku topiknya ini dengan misalnya di labnya tuh pakai alat apa nih? Aku juga pakai dulu S1 alatnya ini gitu. Kira-kira memungkinkan gak ya gitu untuk saya berkesempatan bergabung dan belajar di laboratorium profesor seperti itu. Oh, Jadi gitu. baru Oke, berarti udah kamu ngisi aplikasi yang dibilang sama profesor ini di websitenya, nanti dia get back ke kamu nggak? Maksudnya si profesornya get back ke kamu atau gimana? iya, tadi misalnya oh oke, baik, terima kasih. Emang sekarang saya lagi butuh mahasiswa. Kalau misalnya kayak gitu, saya udah baca nih inian kamu gitu dan yaudah kamu langsung aja nih. Yaudah kamu langsung aja isi kelengkapan berkasnya di sini dan nanti kayak intinya jangan lupa di sisi ke dia kayak gitu. Oh, Pas kirim gitu. emailnya. Itu yang perlengkapan ya, yang website itu udah ke beasiswanya ya? Ya, Dewa ya. Ke university dulu. Jadi nanti Oh, ke university jadi dulu. Oke. jadi si beasiswa itu urusan profesor, kita berurusan dengan university. Nanti profesor ngasih tahu. Biasanya nanti pengumumannya di akhir tahun. Jadi nanti kamu tunggu aja ya. Profesor ngasih tahu kayak gitu tuh. Jadi makanya aku kirim. Nah, waktu pas setelah itu inget banget aku 31 Desember 2018 itu aku diumumin selamat kamu keterima. Nah, setelah itu baru deh aku yang tadi tuh translate ijazah, terus apostil, Oke. notaris dan lain-lain, baru kirim berkasnya. Waktu itu aku lewat DHL kalau nggak salah. Oke, berarti yang pertama kamu harus ke universitasnya dulu. Nah, di universitasnya ini itu berkasnya apa aja sih yang diminta sama dia, apa sama yang beasiswa itu? Oh, itu tadi. Jadi kalau Yang tadi. berkas yang tadi sebelumnya aku bilang itu adalah berkas yang dibutuhkan untuk ibarat kita daftar ulang kampus gitu loh. Daftar Oh, ulang oke. kampus. Jadi si profesor ini udah punya jatah satu mahasiswa untuk didanai oleh beasiswa itu gitu. Jadi siapapun anak ini yang daftar akan gitu langsung fit in keterima dengan beasiswa itu gitu. Oh, Walaupun gitu. dengan Oke. walaupun ketika kirimnya itu dilampirkan rekening koran si profesor sebagai penanggung jawab gitu. Tapi nanti ke depannya yang memberikan dana itu adalah dari beasiswanya itu. Seperti itu. Oh, jadi oke, kamu berarti kita ulang dari awal. Kamu kan dihubungin secara non formal gitu, terus kamu nge-approach dosennya lewat email. Nanti dosennya bilang, "Oh iya, saya butuh." Terus kamu silakan isi website yang dia iniin kan ya. Nanti setelahnya pengumuman gitu kan. Pengumuman. Betul. Nah, habis itu kamu ngeinin berkas lagi untuk yang beasiswanya. Tapi beasiswa sebenarnya udah ada gitu, cuman untuk pemberkasan beasiswanya aja gitu. Iya, betul. Jadi itu adalah berkas-berkas yang diperlukan untuk dikirim. Jadi nanti ketika keterima, pasti biasanya kalau di sini mahasiswa luar negeri yang kuliah di sini pasti lewat jalur beasiswa sih gitu. Kecuali ada beberapa kampus yang memang dia itu kayak undergrad lah, misalnya undergraduate itu biasanya ada yang dari beasiswa KGSP tadi atau beasiswa papa mama gitu. Ditambah dengan coverage dari kampus gitu. Jadi misalnya kalau kamu dapat ranking, kamu dapat peringkat 10 besar, dapat potongan berapa. Jadi itu bukan beasiswa tapi potongan kayak gitu. Sisanya dibayarin sama orang tuanya kayak gitu biasanya. Oke. Nah, setelah berkasnya dikirim itu berarti kamu tinggal tunggu apa lagi tuh? Tinggal tunggu berangkat aja. Setelah dikirim, kalau nggak salah nanti dihubungin lagi sama international office-nya deh kalau nggak salah. Jadi dikasih tahu timeline perkuliahannya. Jadi kurang lebih kita tahu nih harus datang tanggal berapa gitu. Nah, waktu itu aku datang sebelum satu minggu sebelum kuliah dimulai. Oke. Karena dia Desember ya, itu udah mepet banget sih ya nggak sih? Mepet ya bener banget. Dan itu waktu itu aku sampai ketar-ketir nungguin visanya. Iya, nungguin visa pasti lama sih. Oke. Nah, terus kan tadi itu tadi udah tuh tahap-tahapnya, mungkin udah jelas juga. Jadi ini sebenarnya beasiswa itu sebenarnya profesor itu punya jatah di Korea itu untuk ngasih beasiswa ke mahasiswanya. Sebenarnya beasiswanya itu nggak dari profesor, cuman ada
ada dananya lah gitu. Cuma bukan dari kantong profesornya kan itu kan, ada lembaganya kan. Bukan. Oke, oke. Cuma Nah, orang sini lebih pahamnya beasiswa apa? Lu dapat beasiswa apa di sini? Beasiswa profesor gitu. Jadi kayak pasti beasiswa profesor itu adalah beasiswa dari dana hibah penelitian, karena banyak banget jenisnya. Misalnya di temen aku di teknik perkapalan itu dia beasiswanya udah bukan BK atau NRF lagi, tapi nama yang lain yang aku nggak pernah dengar itu apa nama beasiswanya kayak gitu. Dan itu kebanyakan untuk sains dan teknologi ya? Iya, kalau beasiswa sejenis itu untuk sains dan teknologi, karena di Korea tuh emang segila itu Mbak sama sains dan teknologinya. Dan banyak pasti ya? Berarti kalau dia kayak gitu banyak banget ya berarti? Banyak banget. Conference aja tiap semester Mbak. Ih, gila. Oke, mantap sih. Mantap. Oke, tadi mungkin udah kita jelasin tuh apa beasiswanya. Jadi sebenarnya juga selain Korean government, ini juga ada beasiswa satu lagi tuh beasiswa profesor. Yang memang untuk sains dan teknologi ya kalau di Korea ya. Nah, terus ini dong tahap tips-tipsnya itu kalau kamu lihat sendiri tuh dari ininya. Tadi kan kamu sempat bilang kalau misalnya kata profesornya bilang nggak ada dana untuk nge-funding ya. Terus tapi dihubungin lagi itu kenapa sih? Kayaknya kalau menurut aku dia waktu itu belum final gitu. Final kalau misalnya dia berkesempatan untuk meng-hire foreign student lagi kayak gitu. Jadi waktu itu dia pertama kali bilang ke temen aku, ternyata enggak ding, belum dapat gitu. Jadi kayak oh iya I'm sorry tapi belum punya enough fund kayak gitu. Jadi mungkin di awal seperti itu gitu. Jadi baru setelah keterima, makanya profesor aku ngehubungi teman aku lagi kayak gitu. Ini anak jadi gak masih mau lanjut kayak gitu. Oh, oke. Oke, tadi skip ya. Ini tips untuk bisa lolos tadi itu ada apa sih tadi studi plan. Nah, mungkin bisa fokus di studi plan-nya kali Dewa itu kalau untuk kimia atau science lah. Karena kalau di aku kan bukan sains ya, kayaknya kita nggak ada itu yang studi plan kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan Dewa bikinnya gimana dulu? Oke, jadi waktu itu aku ternyata juga kalau aku buka nih study plan aku waktu zaman dulu ya, ternyata kayak aku ketawa sendiri gitu loh, kocak. Tapi intinya yang bisa aku summarize adalah, jadi yang jelas kamu cari benang merah antara si background kamu dengan si laboratorium yang akan kamu tuju, seperti itu. Pastinya kamu jelasin dulu pendahuluan, perkenalan kamu itu siapa, kemudian background kamu apa gitu, dan kamu dulu waktu S1 itu skripsinya menggunakan instrumental apa kayak gitu, dan nantinya kamu akan kembangkan di sini adalah yang menurut aku nih saran dari study plan aku zaman dulu nih, kamu harus make a small research dulu dari negara itu. Contohnya aku Korea tuh kenapa sih gitu, apa sih di sini tuh habitnya kayak gimana sih, budayanya. Oh ternyata budaya di sini tuh sekeras itu loh buat riset gitu. Oh sampai mereka tuh tiap semester conference, kayak segencar itu buat publikasi kayak gitu-gitu. Itu yang harus kita tahu, jadi sehingga kita bisa sesuaikan di study plan kita. Dan kalau bisa dibandingin dengan tadi di lab itu kerjaannya apa sama publikasi yang udah dikeluarin gitu. Oh misalnya mereka ternyata topiknya tentang ini, kira-kira bisa gak ya, namanya study plan, kita tuh pasti tuh menyesuaikan gitu loh, kita backgroundnya apa, di sana labnya seperti apa, dan kita nanti pengennya kerjaannya apa gitu. Jadi nanti di elaborate gitu, kamu S1 dulu misalnya backgroundnya aku menggunakan instrumen FTIR, kemudian SEM, kemudian TV, elektrokimia dengan kayak gitu-gitu, dan nanti di sana itu bisa menggunakan itu lagi, sehingga aku udah punya basic di sana. Dan kalau misalnya aku lihat tadi aku suka dengan pekerjaan apa, misalnya baterai gitu, nah nanti di sana aku juga pengen ikut untuk mengembangkan baterai di bagian elektrodanya, sehingga elektroda itu dapat dikembangkan lagi untuk apa nih kayak gitu. Dan waktu itu seambis kayak mungkin target kamu juga, kamu misalnya di sana minimal kamu pengen harapannya itu bisa dipublish gitu, atau misalnya itu bisa dipresentasikan di conference nasional atau internasional kayak gitu. Jadi yang penting solusinya itu dan benang merahnya itu apa sih yang nge-link gitu loh dengan background kamu pasti. Oke. Kamu berarti kuliahnya pakai bahasa Inggris dong ya, bukan bahasa Korea kan? Iya, karena aku bukan dari beasiswa itu jadi ya.
Tapi teman aku dia dapat beasiswa KGSP itu karena kampusnya sama kayak aku, nggak ada bahasa Koreanya, ikut aja sama Oh, kita bahasa Inggris. oh Tapi iya, iya. profesornya profesornya jelasinnya sometimes pakai bahasa Korea. Yang jelas itu adalah PPT-nya harus bahasa Inggris karena kan mahasiswanya ada foreign student-nya juga gitu. Jadi kalau dia udah bahasa Korea, PPT bahasa Korea, matilah kita. Iya, masa gitu. Aku juga kemarin, kalau aku sih beasiswa kemarin memang beasiswa pemerintah Rusia. Sebenarnya harus bahasa Rusia, cuman karena kampus aku kebetulan nggak ada program bahasa Rusia, jadi pakai bahasa Inggris. Bener-bener Nah, nggak ada iya bahasa makanya Rusia itu sama sekali kalau kita. temen aku privilege juga tuh, dia dapat beasiswa dari pemerintah buat bisa bahasa Koreanya, ternyata kuliahnya nggak dipakai bahasa Koreanya, kan privilege gitu. Iya, iya bagus, bagus sih. Jadi nggak perlu Bagus dong, pakai bagus dong. apa bikin tesis pakai bahasa Rusia itu sangat Oh ini iya iya, disaster. benar-benar ada juga yang kayak gitu emang Pak. Oh iya ya. Hmm. Oke. Terus apalagi nih menurut kamu nih persiapan apa sih yang dibutuhkan untuk kalau yang beasiswa ini ya, khusus kayak beasiswa ini tuh persiapannya apa aja sih Menurut selain aku kalau selain persiapan selain yang kayak administrasi ya? Jadi kayak persiapan iya apa iya iya, gitu? menurut aku selain administrasi itu sih yang paling penting, informasi sih kan, karena zaman sekarang menurut aku informasi itu paling penting. Kamu dapat informasi itu dari mana kayak gitu. Jadi kan kayak yang tadi Mbak Lola kan waktu itu udah di Permira gitu kan, dari Permira pasti dapat banyak lah gitu, entah informasi beasiswa gitu kan, entah relasi, nanti relasinya itu akan seperti apa. Nah, kita yang misalnya belum berkesempatan kuliah di luar negeri, mendingan diikutin aja gitu di sebanyak-banyak kayak gitu. Kayak misalnya di PPI Dunia, waktu itu aku ikut di Velari Festival Luar Negeri, itu memang yang spesifiknya itu untuk informasi beasiswa. Terus misalnya tadi di PPI Korea, di Perpika, itu emang udah bakal ada informasi-informasi gitu, di follow up aja. Bahkan kalau misalnya ada kayak webinar-webinar kayak gitu, dikepoin aja pembicaranya, kalau perlu di follow-follow aja, nggak usah malu, supaya karena kalau misalnya nanti dia tiba-tiba ada sebar informasi, kamulah yang dapat informasinya, bukan dari orang lain gitu. Jadi kalau misalnya Benar-benar. dapat informasi dari kita sebagai first hand-nya, itu menurut aku itu yang dibutuhkan banget sih sekarang gitu. Benar, benar, benar. Apalagi kalau beasiswa yang kayak kamu ya, jadi dari lebih banyak dia dari apa orang yang sudah kuliah di sana juga senior gitu ya. Oke, Bener oke, banget, bener banget. Aku kalau misalnya nggak itu ya nggak tahu deh kayak gimana. oke, oke, oke. Terus kita move ke ini aja deh, culture shock nih. Ini sebenarnya Korea sama-sama Asia juga ya, cuman pasti ada lah ya culture shock di sana. Waktu baru-baru datang tuh gimana tuh Dewa? Pertama waktu aku dateng ya, aku udah kayak di Indonesia pas berangkat udah kayak orang saltum, tau gak sih, salah kostum kok, jaket tebel gitu. Aku berangkat dari Indonesia udah jaket tebel, terus kayak, aku ngerasa kayak body tuh saltum sendiri gitu. Tapi ternyata pas aku sampai emang itu masih sisa-sisa winter gitu loh. Aku datang Februari kan masih Uh, sisa-sisa winter ya, sisa-sisa winter masih dingin banget. Ya, apa kayak pertama kali ketemu suhu rendah banget itu kayak langsung apa beruap gitu, kayak wah gila gila aja dingin banget, bibir kering-kering itu sepecah-pecah itu, kayak ih parah banget itu buat badan aku, walaupun kita cuma beda 2 jam ya. Aku ngerasa banget walaupun aku cuma beda 2 jam, tapi itu kayak buat jam tidur aja tuh geser banget kayak di sini jam 2 aja masih kayak aduh belum ngantuk gitu. Malah dulu pas awal-awal karena saking anaknya masih ngebandingin banget ya, enggak di Indonesia masih jam 11 gitu kan, di sini jam 1, akhirnya sampai jam 3, padahal besoknya jam 9 ada kelas, wah matilah gitu kan, mana masih spring juga masih dingin kan kayak gitu. Udah gitu awal-awal aku datang ke sini nggak ada basic Korea sama sekali. Aku datang ke sini nggak ada basic Korea sama sekali. Jadi kayak gimana caranya aku tahu itu gitu. Bahkan waktu pas aku berangkat aku cuma uh, tahu ini huruf apa, giok, terus ini nian kayak gitu. Jadi kayak ganama, kamsahamnida, kayak cuma kayak gitu doang tahunya, cuma buat baca. Tapi kan kalau misalnya buat practically kan itu kan masih kurang banget gitu loh. Jadi kayak itu sebuah tantangan sih kayak gitu. Dan kalau misalnya buat di sini pasti apa ya?
budaya sih. Di sini tuh hampir mirip-mirip kayak Jepang sih kalau menurut aku, kayak dia tuh sistem respectnya dia tuh masih tinggi banget gitu. Kalau misalnya ke profesor tuh yang sampai kayak iya annyeonghaseyo Hmm. kusen kayak gitu. Terus misalnya even kita cuma beda 1 tahun tapi si orang itu lebih tua, jadi kita harus manggil opa atau oni atau nuna Iya. atau hyong kayak gitu. Itu ini banget sih kayak gitu. Dan apa ya? Menurut aku teknologinya sih parah banget sih. Teknologinya menurut aku kayak sebenarnya ini bisa banget diadaptasi di Indonesia gitu. Kayak aku sekarang nggak perlu di sini tuh nggak buang-buang waktu lagi untuk kita nunggu lama di bus, di halte bus gitu. Karena kita tinggal cek aja di aplikasi di HP, oh busnya masih 20 menit lagi, jadi kita belum perlu jalan ke halte. Baru pas sudah 7 menit baru lari kayak gitu. Oke, Jadi ya. kayak Ya, lebih ya, efisien benar-benar. kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi Teknologinya uh, sih memang benar sih ya, Korea. iya, ya so far kayak gitu sih. Tapi sekarang kayak tetap sih masih ini aku udah mau masukin, udah mau fall ya, fallnya udah mau, tapi udah mau ngarah winter sih, udah dingin banget. Dan ini Hmm. bibir aku tuh udah mulai kering lagi. Dulu tuh bahkan sampai bibirnya tuh retak retak gitu loh Mbak. Kayak pasti di Hmm. Rusia kan juga pasti suhunya minus banget gak sih? Sampai minus Iya, kan? iya benar. Itu aku segini aja tuh bibir udah retak dan berdarah, itu tuh perihnya kan pasti ngerasain kan, aduh, uh, itu sih Harus itu sih harus pakai pelembab. nah nah itu dia Pak, ya aduh ya namanya kan juga cowok ya Mbak ya, pasti banget gitu lah aku, nggak bisa nggak Di bisa nggak Rusia bisa. tuh bahkan cowok-cowok juga dia pakai pelembab Nah karena nggak mungkin bisa kan. aku belum ini ya, belum sadar akan itu kali ya. Tapi bener loh harus pakai pelembab karena kan kering banget ya. Kalau di Benar-benar kita parah sering kita banget. kulitnya kita kan beda, jadi harus pakai pelembab sih Kulit kalau kulit gitu. tropis ya, kulit Iya, tropis ya. harus pakai pelembab bener, nggak bisa enggak itu berdarah-darah itu nggak enak. Iya benar-benar aku setuju, aku setuju. Oke, oke ya. Rata-rata sih memang kalau culture shock itu cuaca ya, cuaca gitu. Cuaca Terus cuaca uh, terus bahasa paling ya, apalagi kamu di Ulsan ya. Kalau di Ulsan banyak nggak sih yang bisa bahasa Inggris gitu orang-orangnya? um, lumayan sih. Lumayan. Cuma kalau buat di sini tuh kayak even anak under master gitu ya, anak master atau undergraduate itu tuh kurangnya percaya diri untuk berbahasa Inggrisnya itu tuh masih tinggi. Dia tuh Hmm. masih malu banget gitu loh buat speakingnya gitu. Padahal kayak dia bilang, ih kamu bagus banget bahasa Inggrisnya. Padahal kayak, hah, apaan ini aja aku masih bilang bentong gitu kan, aku bilang kayak gitu ke dia, enggak gitu. Terus akhirnya kayak ya udah nanti gantian deh gitu kan. Saya yang penting akhirnya pede. Dan di sini tuh orang Korea tuh selektif gitu Mbak, kalau misalnya Hmm. kamu belum kenal gitu, dia nggak akan terbuka gitu sama kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. dia emang kita tuh udah deket banget, bahkan kayak mau ketawa-tawa sampai aku rangkul-rangkul itu bisa gitu. Tapi awal-awal kalau misalnya udah kayak gitu, oh itu nggak bisa. Dia Hmm. dia harus terbuka dulu gitu. Dia harus terbuka dulu kayak gitu. Baru kalau misalnya kita mau tanya-tanya kayak privacy, misalnya udah punya pacar belum gitu, ih mau kemana nih, cie gitu-gitu. Atau misalnya mau ngelawak-ngelawak, follow-followan Instagram, itu tuh masih harus melewati beberapa step dulu gitu loh gitu. Begitu ya. Jadi kalau udah Instagram itu harus teman dekat dulu baru bisa follow-followan gitu ya. Misalnya malah aku udah cerita dulu, aku ini nih waktu itu aku di sini terus aku ini lihat di Instagram. Oh iya, oh kamu punya Instagram, mana coba di follow gitu. Akhirnya dia yang nawarin, misalnya oh baru akhirnya mutualan kayak gitu. Oh, oke oke oke. Nggak langsung-langsung aja ya gitu ya kita. Nggak langsung, nggak langsung. Malah malah mungkin ya kalau nanti kita di sini sebagai turis terus nanya alamat gitu, malah bisa jadi tidak menutup kemungkinan awal-awal mau nanya udah langsung gitu-gitu ditolak. Berarti dia memang menghargai privacy ya sebenarnya, menghargai privacy banget. Jadi Iya benar-benar. nggak Syukur. sembarang orang bisa ini apa namanya bisa follow gitu. Berarti banyak digembok dong Instagramnya. Iya, iya banyak banget yang pasti kayak hampir semua pasti digembok guys gitu gitu. Iya, Dan oke. dan waktu dan contoh privacy itu tuh yang kayak ngerekam gitu tuh kalau misalnya emang mau go to public itu harus di blur gitu.
Ih, itu susah banget sih. Pasti kalau misalnya kalau ngeliat ini nih, Mbak Lola misalnya nonton video Blackpink yang daily vlognya gitu tuh, itu orang-orang pasti di blur, even kru-krunya itu pasti di blur. Contohnya kayak gitu. Ya, 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 benar-benar. Dan kalau mau shoot di suatu wilayah juga harus bilang kan gitu. Maksudnya saya di rumah makan gitu harus minta izin dulu kan? Iya, iya. Agak ribet sih kayak gitu, perizinan-perizinan kayak gitu. Sama kayak Jepang Apalagi, ya biasanya. apalagi lagi kondisi COVID kayak gini, kita misalnya contohnya kayak kemarin Lebaran. Lebaran tuh biasanya kita tuh ngumpul-ngumpul di masjid. Cuma masjidnya nggak boleh. Masjidnya nggak boleh, jadi akhirnya kita di satu rumah orang ngumpul kayak gitu. Harus mensiasati lah kayak gitu. Ya, 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 benar. Oke, Agak sulit. kita kayaknya sudah selesai. Ini udah berapa menit kita tadi yang ngobrol ya, lumayan lama sih. Emang kalau beasiswa tuh panjang pembahasannya. Iya benar Iya. banget. Ya, harus dikupas gitu gak sih? Iya bener, harus dikupas banget karena orang tuh banyak nggak tahu, maksudnya orang banyak nggak tahu sebenarnya beasiswa tuh banyak loh di seluruh dunia dan masing-masing beasiswa tuh punya karakteristik masing-masing. Jadi beda-beda gitu. Ada orang yang dia lulus di sini, dia nggak lulus di sana. Jadi maksudnya ya itu bukan apa ya, bukan berarti kalau kamu nggak lulus satu beasiswa terus kamu nggak akan lulus beasiswa semuanya, bukan berarti seperti itu gitu kan. Jadi tenang aja buat scholarship hunter itu banyak loh beasiswa di luar sana gitu, tinggal kita cari aja yang mana yang pas dan informasinya yang mana yang memang sesuai dengan keinginan kita gitu. Nah nih terakhir kata-kata penutup deh dari Dewa nih untuk para scholarship hunter di luar sana. Oke, jadi buat teman-teman, pokoknya pertama dari aku, kalau kamu udah pada niat, itu niatnya ibaratnya kalau bisa digembok dulu nih. Niatnya udah digembok, baru kita berpikir how to-nya. How to-nya itu harus relate dengan niat kita, gitu. Jangan sampai, misalnya kayak aku nih di Korea, kayak gitu. Pasti orang akan ngeliat, seru banget sih, gimana sih. Kalau, ya dari awal aja niatnya udah melenceng itu, nggak akan dikasih jalan sih menurut aku kayak gitu. Jadi emang harus sesuai dulu, niatnya dimantapkan, dan baru cari jalannya itu dengan usaha yang sebanding gitu. Kalau kamu cuma bilang aku pengen kuliah keluar negeri, aku pengen kuliah keluar negeri, tapi kamu nggak ada effort untuk mencari informasi, di mana yang tadi aku udah bilang, informasi itu mahal teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kalian bisa cari informasi itu dari first hand kalian sendiri yang pertama kali dapat, itu kalian pertahanin kayak gitu. Yang penting adalah kalian harus polite gitu. Jadi misalnya kalian follow, terus kalian tewe-tewe gitu. Halo Kak, perkenalkan nama aku dari sini. Nih Kak, aku ngeliat Kakak waktu itu lagi sharing ini. Kak, aku mau tanya-tanya boleh gak? Nah, aku kalau ketemuin kayak gitu bakal, aku akan seneng banget sih aku tanggepin gitu. Tapi kalau misalnya baru ini nih, Kak, gimana sih ini? Perkenalan aja enggak gitu. Menurut aku itu juga penting sih kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan menurut aku. Jadi siapapun sih gitu, misalnya kayak aku nanya, halo Kalola, aku ngeliat Kalola kuliah di Rusia kayak gitu, Kak, Rusia kayak gimana sih Kak? Aku ada rencana nih, abis lulus S1 mau kuliah ke luar negeri. Nah, Rusia kan negaranya gede banget ya Kak, menurut aku unik sih Kak, gitu. Kira-kira waktu kakak gimana ya Kak? Kalau nggak keberatan boleh tolong diceritain Kak, makasih. Itu akan enak gak sih ngedengernya kayak gitu? Benar-benar. Gitu. Jadi kayak gitu. Selain kita persiapkan bekal kita nih secara personal, itu kan faktor eksternal yang tadi gitu kan, yang kayak kita dapat informasi dari siapa itu eksternal. Kamu udah pasti matangin internal kamu dulu, kayak tadi English proficiency, kamu udah pernah tes, kamu udah pernah latihan bikin motivation letter, kamu udah pernah latihan bikin study plan. Itu modal kamu udah setelah kamu kunci niat kamu bikin adonan bekal kamu ini nih dari si ini. Nah, nanti additional supporting sistemnya bakal kamu cari lagi gitu. Jadi nggak cukup dari satu step niat kamu doang, tapi kamu harus siapin modal. Setelah siapin modal, baru kamu cari additional itu kayak gitu. Menurut aku itu pasti bisa kok teman-teman. Siap, benar banget itu. Buat yang pengen beasiswa itu tenang aja, selalu ada jalan kalau memang kita niat. Dan nggak hanya satu jalan pulang, nggak hanya satu jalan ke Roma, ya gitulah ya. Iya, karena dia banyak. Karena kalau dari aku sendiri, kalau aku harus ikutan kuliah ke luar negeri bayar sendiri, aku nggak akan bisa. Nggak bisa, benar juga. Jadi makanya banyak jalan ke Roma. Jadi tenang aja. Kalau memang ada niat, kita
pasti ada jalan, dan jangan lupa tadi kayak Kado bilang, bekali diri. Berarti ya kalau memang ada kekurangan di sana, kita latihan terus atau kita tingkatkan lagi supaya bisa di jalan yang benar gitu. Jadi kita nanti kalau mau apply beasiswanya, kita udah ada bekal gitu ya. Gitu. Oke, siap. Jangan takut lah, jangan takut jatuh sekali, jatuh 2 kali, jangan takut. Itu udah banyak banget sih. Ini juga beberapa teman-teman aku yang udah pernah ini di sini juga banyak tuh Dewo yang dia nggak lulus di sini, nggak lulus di sini, nggak lulus ini, tapi akhirnya dia lulusnya chevening gitu kan. Itu kayak gimana gitu kan. Ada yang dia nggak lulus, itu gimana ya. Dan ada dia nggak lulus di sini, nggak lulus di sini, tiba-tiba iya bener, dia nggak lulus, epic banget. Dan dia udah kayak 2 tahun nyoba lulus ini nggak lulus, terus tiba-tiba tahun kedua dia dapat 2 tawaran, 1 LPDP, 1 Fulbright. Kan ngeri kan gitu kan, Fulbright US gitu kan, keren banget gitu. Jadi maksudnya jadi maksudnya jangan apa ya namanya, jangan patah semangat lah gitu, karena beasiswa ini beda-beda gitu kan. Oke deh. Benar banget, aku setuju. Siap. Terima kasih banyak nih Dewa udah join di episode kali ini. Terima kasih banyak atas ilmunya. Sama-sama, dan atas penjelasannya mengenai beasiswa, salah satu beasiswa non KGSP ya di Korea. Jadi ya, betul. Ini khusus untuk sains dan teknologi. Jadi untuk teman-teman yang dia memang backgroundnya di sains dan teknologi, ini bagus banget karena Korea itu memang lebih memfokuskan kepada sains dan teknologi. Jadi itu banyak banget beasiswanya di sana. Seperti yang Dewo dapatkan ya. Oke Dewo. Good luck nih untuk bulan November. Terus mudah-mudahan pulang ya. Mudah-mudahan bisa pulang dengan selamat. Ya Allah, makasih banyak. Harus banget bisa dong. Iya dong, pulang dong. Jangan di sana, di sini aja. Oke, siap. Sukses terus untuk seterusnya. Nanti kalau udah pulang kita bisa ketemu lah. Kamu di Jakarta nggak? Di Jakarta. Bisa meet up lah ya. Iya, bisa meet up lah ya. Iya, aku di Jakarta. Oke, siap. Terima kasih yang udah nonton. Ini nanti akan ada siaran ulangnya. Jadi nanti kalau ketinggalan bisa diulang lagi, nanti nonton di IGTV-nya. Dan jangan lupa minggu depan kita masih ada lagi. Jangan lupa stay tune ya. See you, Sadewo. Have a good day. Makasih Kalola. Sama-sama. Terima kasih semuanya.